Siapa sangka seorang anak yang lahir saat ayahnya tengah bangkrut kini menjadi motivator kelas dunia dengan tarif ratusan juta per jamnya. Dari Solo hingga panggung internasional, ini dia kisah Tung Desem Waringin dan bagaimana revolusi dimulai dari dalam diri. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Tung Desem Waringin. Apa kabar? Dahsyat. Dahsyat luar biasa. Yes, mari masuk, mari masuk. Ya. Ini awal tahun 2025 main-main ke sini. Ya. Sekarang udah di penghujung tahun ya, Wah, Pak ya. tanpa sadar waktu berlalu dengan cepat. Ya. Betul, nggak kerasa. Nah, ini gimana, Pak Tung? Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar Begitu biasa. banyaknya peluang di tahun 2025 ini gitu ya. Oke, peluangnya. 2026 lagi peluang luar biasa. Oke, tapi kita ceritain dulu nih, Pak. 2025. Ini Siap. seperti apa nih, Pak? Diringkas gitu. Ya, kalau dulu jauh hari kan saya bilang bahwa hard asset itu akan banyak menangnya karena inflasi luar biasa. Yes. Terus sekarang bunga diturunkan, kemudian ini emas, perak sudah naik, sekarang baru koreksi. Tapi kalau saya ini peluangnya bukan hanya emas dan perak, mungkin masih naik, mungkin ya, belum tentu. Tapi balik lagi, bagi saya properti itu paling menarik saat ini. Properti, oke. Saya akan minta Pak Tung untuk Yes. pilih emas, perak, atau properti. Properti lah, Properti, kenapa? karena emas dan perak itu nggak bisa diskon. Kalau kita Oke. beli diskon, bisa dihukum karena dianggap kong kali kong sama yang beli kan gitu ya. Kan terjadi kan gitu Iya. ya. Tapi kalau sekarang properti itu banyak yang diskon. Kalau misalnya kita mau beli properti, istilahnya mau beli saham, Iya. mau beli perak, mau beli emas, mau bitcoin, itu harga sekarang, Betul. harga market. Tapi kalau beli yang namanya properti bisa diskon 70% dari market. Keren nggak? Keren banget. Oke, nah kalau di awal tahun Ya. saya itu kan ngobrol-ngobrol sambil lihat-lihat seisi rumah Ya. 5 lantai ya, Pak Wis, ya. dahsyat. Dahsyat luar biasa. Tapi saya belum pernah ke garasinya nih, Pak. Oh ya, Tung. mau ke garasi, Kita boleh. langsung lihat garasi, kita Siap, langsung let's lihat go. koleksi mobil-mobil Pak Tung. Tenang, masih banyak yang di bengkel. Masih banyak Iya, di bengkel ya. Let's go, kita lihat garasinya seperti apa. Aja. Mau naik lift? Buyur. Tangga Jadi atau naik lift atau tangga nih, Pak? Ya, ini lift dikasih murid juga gitu ya. Dikasih murid. Lukisan dikasih murid, lift dikasih murid, air dikasih Iya. murid, beras dikasih murid. Air itu sudah 10 tahun dikasih Milagros. Terus kalau beras coklat itu sudah 3 tahun dikasih murid. Nah, Jadi ini lift juga dikasih murid. Saya juga harus jadi muridnya Pak Tung ini. Nanti mau ngasih apa saya terima. Mumpung belum jadi menteri. Jadi penasihat menteri boleh lah. Kalau jadi menteri nggak punya waktu, kasihan gitu, tugas negara, tugas. Wah. Oke. Wah, ini koleksi mobil-mobil Pak Tung. Ya, kalau yang ini tuh hadiah ulang tahun istri pada tahun 2007. Kemudian saya bilang, sudah tua, kita jual aja ya, ganti Ferrari. Jawaban istri saya, nggak usah dijual, nambah aja. Pinter juga dia gitu ya. Nambah aja. Makanya terus nambah. Oke, dan masih ada yang di bengkel, pemirsa. Ya, ada Pak ya. Tung, yang Porsche-nya yang di bengkel. Porsche-nya yang di bengkel ya Pak ya. Kenapa lagi sakit apa Pak? Terus biasa diservis. Terus kemudian Fortuner itu kendaraan saya kalau banjir. Jadi kalau hujan semua ngandang hanya Fortuner. Toyota Fortuner melintas badai. Itu kendaraan tank gitu ya untuk menyelamatkan diri. Nah ini kalau Rolls Royce ini untuk kondangan saja. Kalau sehari-hari pakai Toyota yang level atas. Oke. Lexus itu ya favoritnya Lexus ini. Oke, nah ini menarik nih Pak Tung. Saya punya Ya. pertanyaan, kan Pak Tung punya banyak koleksi Ya. mobil gitu ya, Ya. kendaraan. Nah menurut Pak Tung, apakah sebagai laki-laki begitu ya, punya koleksi mobil ini hanya sebagai koleksi aja, suka-sukaan, atau memang ini bisa jadi investasi jangka panjang nih Pak Tung? Kalau investasi banyak enggaknya gitu ya. Banyak gaknya? Karena harganya banyak turunnya gitu ya. Tapi kalau saya itu ceritanya kalau apakah menghasilkan uang? Rolls Royce saya menghasilkan uang. Pernah Oke. disewa Istana Negara loh 7 hari Baik. untuk Raja Arab, bukan Raja Arab, untuk Raja Afrikan dari Maroko atau dari mana? Pernah disewa apa itu yang pokoknya yang meninggal Pak Haritanu Rolls Royce-nya banyak, tapi sewa juga untuk gini. Jadi Rolls Royce laku gitu ya. Terus kemudian Pak Prajogo Pangestu pernah sewa juga. Oke. Pak Markus, Ali Markus saudara pernah sewa juga.
Jadi bisa lah ya Pak menghasilkan ya uang. untuk menghasilkan. Tapi kalau Ferrari susah yang nyewain ada gitu loh ya. Oke, menarik. Pak, kan Yes. kemarin saya di tahun ini, di awal tahun ya Pak ya, Ya. udah melihat rumah Pak Tung dan lain. Nah, mau ngobrol-ngobrolnya sambil diajak keliling boleh nggak Pak? Sama Boleh. mobil favoritnya Pak Tung? Mobil favorit Toyota level atas Lexus. Oke. 4 pintu. 4 Tapi pintu. kalau untuk keluarga kan nggak bisa. Iya. Jadi berikutnya yang favorit ya Alphard. Alphard itu saya punya 6. Punya 6 Alphard, baik. Oke, saya akan tanya-tanya kenapa Ya. sampai punya 6, tapi boleh Pak, yuk kita langsung Siap, let's go Kemon. Kemon, langsung Ya. let's go. Nah ini saya punya banyak peliharaan, tapi peliharaannya dilepas, bebas merdeka. Itu ada angsa. Apalagi nih Pak, angsa? Angsanya juga bertelur sembarangan ini. Ini telurnya segini nih. Oh ini Wah, telur angsa ini. gede. Wah. Masih banyak bertelur di sini, bertelur di situ, bertelur di sana, bertelur di halaman rumah. Sini. Oke, Ini ada lihat lagi yang lihat bertelur lagi. nih. Jadi nggak Nih. cuma satu tempat. Oh, tuh. Pemirsa, ada di banyak tempat. Wah, itu. Wah, bisa dilihat nih. Oh, tuh di dalam itu ada telurnya. Pantesan tuh. tadi Wah. saya datang lagi ada angsa ngerem nih, Iya, Pak. ngeremin. Di situ ada di mana-mana. Kalau hari ini Ada. pancingannya udah dicek belum Pak? Belum dicek. Kita Belum cek ya, dicek, siapa kita tahu dapat. Nah ini nih, Nah, ini angsa-angsanya nih. pasukan angsa ini. Dan biasanya kalau saya syuting dia datang, itu anaknya itu ada yang punya anak satu sukses. Ini anaknya kecil. Wah. Nih Kalau saya syuting dia angsa-angsanya. Ah, jawab. itu masih ada anaknya. Anaknya lucu. Nah ini kerjaan saya ya mancing di belakang rumah. Everyday mancing. Dan banyak yang nanya, Pak mancing kok baju keren-keren? Loh ya kan pas ada wawancara, pas ada meeting. Begitu dapat, bubar meeting, bubar wawancara. Bubar wawancara. Dulu sudah ada fotonya tuh. Dulu sudah ada Pas datang Pak. pertama, tampilin dong. Jadi, Ikannya dapat iya. segede gaban pas Jadi wawancara. pemirsa harus nonton episode yang awal tahun. Itu kita lagi wawancara di teras ya Pak ya. Terus tiba-tiba ikannya Dapat muncul, ikan. dapat ikan kita langsung lari. Wah emang luar biasa patung ini masih fitnya luar biasa. Wow, ini lumayan ini. Gede ya Pak ya? Berapa kilo kira-kira Pak? Ini lumayan. Mari kita lihat nih 1 kilo. Umpannya pun bukan sembarang umpan. Tapi umpannya apa Pak? Ikan Lele. lele ya Pak ya? Nah ini ke samping. Udah Pak kenapa sih punya hobi mancing? dari kecil sih. Dari Dari kecil? kecil pernah diajak orang tua mancing. Nah, terus kemudian dapat ikan. Nah, kalau Happy mancing nggak ya, dapat Pak, ikan ya? kan Sedih? sedih. Nah, ini dapat ikan. Nah, ini. Ya, ini namanya nyantol. Nyantol ini bisa jadi karena dapat ikannya bundet-bundet. Kalau dulu Kita Bapak waktu pernah aja. kecil mancingnya di mana Pak? Di Bengawan Solo Pak? Pernah mengancing Pernah? Bang Solo, pernah di Waduk Wonogiri, pernah. Wah. Jadi Wonogiri itu karena angkotnya jarang, waktu itu lagi dibangun Waduk Wonogiri. Iya. Lah, pada waktu pulang sudah tidak ada angkot. Loh, terus Nyegat truk. gimana? Truk lewat, truknya truk gamping. Jadi putih-putih, naik putih-putih semua. Sampai truk putih-putih sampai Solo putih semua. Bapak sempat cerita punya 6 Alphard. Iya. Apa Pak alasannya sih sampai seneng banget beli Alphard gitu? Bahkan tiap tahun beli baru lagi gitu. Ya sampai pada waktu baru pun tidak terasa baru, karena kan hampir mirip semua dalamnya. Nggak Itu terasa kenapa baru. tuh Pak? Ya karena sementara ini kan yang paling luas, paling nyaman. Terus saya juga keluarga punya anak yang sudah besar-besar. Jadi ada yang mobil yang mirip ini yang listrik, tapi belakangnya terlalu kecil. Kalau anak saya dewasa, tidak cukup juga gitu ya. Jadi tetap butuh yang lebih longgar. Jadi ini termasuk kategori bagi saya longgar, nikmat, nyaman. Terus kemudian bagi saya
ya servisnya luar biasa, onderdilnya banyak sekali, tidak kesulitan. Bahkan kalau yang favorit saya yang kakaknya Alphard itu yang Lexus itu, waduh, servisnya jangan tanya gitu ya, luar biasa gitu. Luar biasa, Lebih dahsyat even kalau ya kata karena Pak memang Tung ya. levelnya kan lebih tinggi ya, servisnya jangan tanya juga gitu ya. Betul. Sampai driver saya kalau servis rebutan saya karena sana ada kursi pijatnya, ada makanan enak, ada es krim, ada apa. Servisnya luar biasa ya Pak Iya. ya. Pak, artinya ketika kita memilih untuk membeli mobil begitu ya, itu memang kita harus melihat atau mempertimbangkan berbagai macam aspek ya Pak ya. Ya, Apa aja nih Pak yang biasa dipertimbangkan tadi, nyaman? kalau gitu? dari saya tetap dulu pertimbangannya, masalahnya saya selalu beli yang namanya bekas. Oke. Karena beli mobil kan harganya turun. Sampai satu waktu pertimbangan saya tuh passive income saya sudah lebih gede belum dari harga mobil yang saya beli. Nah, ketika sudah lebih gede saya mulai beli terus baru. Jadi Oke. Alphard itu enggak pernah bekas, saya beli baru kan gitu ya. Dan untuk orang tua saya, jadi Alphard yang paling enak juga. Dia naik, nyaman, lega, luas, bisa tiduran gitu, Bisa bisa tiduran. sandaran, bisa nyaman, terus teman-temannya banyak, bisa ngangkut teman. Betul. Jadi sebetulnya Alphard itu mobil keluarga. Betul. Oke. Nah ini yang Iya. menarik tadi Bapak bilang soal passive income begitu ya Pak Ya. ya. Mungkin pemirsa CNBC Indonesia yang di rumah yang lagi nonton ini lupa-lupa ingat nih passive income gitu. Ini menarik karena Pak Tung ini baru beli mobil sport itu ketika udah mampu ya Pak ya, udah Ya. bisa beli mobil sport. Tapi mobil sport pertamanya itu Bapak beli ketika uangnya udah berapa kali lipat dari mobil sport itu ya Pak ya. Bukan uangnya berkali lipat, pasif income-nya Passive cukup untuk income-nya beli. udah cukup gitu ya Pak ya. Jadi kan kita harus punya pertimbangan Pak, kalau kita beli suatu barang harganya berapa, itu kita udah harus punya tabungan atau passive income Ya. berapa gitu kan ya Pak ya. Ya, jadi orang itu kan kalau masa-masa masih kerja uangnya belum banyak. Kalau gitu Bapak ngajarin sabar dan disiplin berarti selama ini Bapak menderita. Enggak. Dari dulu itu saya tetap juga beli mobil. Tapi beli mobilnya kan yang second. Sebelum Alphard itu saya beli BMW seri 5, tapi itu second. Terus kemudian beli kembarannya Toyota Alphard, yaitu namanya Toyota Previa. Atau kalau sekarang Toyota Estima. Itu bekasnya Pak Hamzahas. Oke. Jadi wakil presiden pada waktu itu, beliaunya ganti Alphard, saya Toyota Estimanya atau zaman dulu Toyota Previa warna gold, saya beli itu so beautiful. Dan itu belinya itu kan kalau itu passive income sih sudah cukup juga. Jadi balik lagi, passive income cukup. Jadi levelnya orang beli itu kan yang paling parah barang konsumtif yang harganya turun, termasuk handphone, termasuk mobil, termasuk segala macam yang harganya turun, itu belinya dari kredit. Oke. Itu paling parah. Belum mampu, sudah utang-utang. Udah kredit ya Pak ya. Kayak ada orang beli sepeda motor, Honda CBR. Waktu itu tanya harganya berapa? 35,5 juta waktu itu. Cicilannya berapa? Cicilannya 1,6 juta. DP-nya berapa? 9.500.000. Terus saya tanya lagi, selama berapa lama? 32 bulan. Saya hitung 60.800.000. Terus kemudian saya tanya, coba searching. Kalau Honda CBR bekas 3 tahun, harganya berapa? 12.800.000. Wah. Berarti orang itu rugi 40 juta, 40 juta, dalam iya. waktu 3 tahun. Iya. Dan cicilan, harga 35 jadi 60 sekian juta, terus belum nilainya depresiasi. Makanya saya dari dulu itu kalau mau beli mobil, itu ada prinsipnya gitu. Saya ngajarin anak saya dari kecil, nak jangan beli mobil kedua sebelum punya rumah kedua. Loh kenapa Pak? No, karena rumah harganya naik, mobil harganya turun. Jadi harus ada kompensasi. Yang terbaik lagi tadi kan ada yang lebih baik. Satu pakai kredit itu tidak bagus. Yang berikutnya punya tunai baru beli. Itu oke. Tapi kurang bagus juga. Kalau mau Kenapa lebih, tuh, Pak? ya sama kan harganya turun. Iya. Nabung-nabung duitnya habis lagi. Nah. Itu kan golongan sekarang golongan Z, golongan apa nih? Golongan Alpha, golongan habis Z kan Alpha. Iya. Lama-lama Generasi Z ya Pak ya. generasi Z. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Tung. Karena menarik banget. Karena sebetulnya banyak fenomena-fenomena generasi saya, milenial, Gen Z juga begitu ya, terjebak dengan masalah finansial begitu ya. Kayak kita sulit sekali untuk ya itu gitu ya, untuk mengatur keuangan Pak Tung. Tanggapan Bapak seperti apa nih Pak dan bagaimana supaya kita tuh bisa dapat nih financial freedom gitu? Jadi tentu saja nasihat yang pertama, pilih jenis yang Anda lakukan. Jenis perusahaan itu atau jenis usaha tidak semua menghasilkan sama banyaknya. Tapi sama banyak kayak Mike Tyson tinju ya bangkrut juga, kere juga. Kalau dia terus konsumtif terus kan gitu ya. Tapi balik lagi lebih baik selain Anda belajar untuk memilih usaha yang bisa menghasilkan uang banyak secara halal tentu saja. Yang kedua, selain belajar bisnisnya, belajar investasinya. Jadi belajar investasi ini sangat-sangat penting sedemikian sehingga kita bisa apa? Bisa punya passive income.
percuma income Anda gede, tapi tidak pernah belajar menyisihkan, tidak pernah belajar sabar dan disiplin, tidak pernah belajar menunda kesenangan, tidak pernah belajar aset alokasi, tidak pernah belajar alokasi kesenangan. Karena ada orang yang ngirit-ngirit kecerit, pelit melilit, gutil metidil, jadi sampai mati hidupnya sengsara. Yang happy siapa? Ya, anak-anaknya. Ini mohon maaf nih, ada di sini ada satu di Gading Serpong, satu orang anaknya banyak, propertinya banyak dari pojok sampai pojok. Anaknya sekarang istrinya 4, sibuk jual properti, ya yang menikmati anak-anaknya. Ya, Pak, ya. Nah, jadi tentu saja apakah tidak boleh menikmati? Boleh, selama Anda menjadi inspirasi. Karena ada orang itu, ya tergantung orangnya sih ya, terinspirasi atau depresi gara-gara ada orang yang lebih unggul. Kan kalau saya itu selalu setiap ada orang yang lebih baik, saya dengan senang hati mau belajar.